Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita kembali bertemu bersama Ibu Kerstin dalam pembelajaran TIK. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar TIK melalui video pembelajaran yang Ibu Kerstin berikan hari ini dengan materi flowchart. Nah, materinya ada di halaman 28 pada buku TIK-nya ya. Jadi flowchart itu apa? Flowchart adalah suatu program yang menyediakan fasilitas untuk menggambar alur ya atau urutan perencanaan kegiatan atau suatu proses secara sistematis. Jadi di sini anak-anak membuat suatu program atau suatu perencanaan ya. Nah, berhubung kita masih PJJ, jadi dalam membuat flowchart Ibu Kerstin kita buat pada program Microsoft Word ya. Oke, nah di sini di mana anak-anak akan membuat suatu perencanaan kegiatan. Misalnya anak-anak akan berkegiatan mandi ya atau menggosok gigi. Nah, anak-anak bisa lihat pada bukunya di halaman 32 terlebih dahulu. Di situ ada bentuk-bentuk dasar flowchart ya. Nah, di situ ada bentuk-bentuk dasar flowchart yang bisa kita gunakan. Nah, untuk yang pertama adalah oval digunakan untuk memulai. Dan yang kedua itu adalah untuk persiapan. Yang C digunakan untuk proses ya. Dan yang D digunakan untuk mengambil keputusan. Yang terakhir digunakan untuk input dari luar atau output. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya di halaman 33. Nah, di sini anak-anak bisa menggunakan Microsoft Word jika di rumah anak-anak ada yang menggunakan laptop ataupun komputernya. Silahkan buka Microsoft Word-nya, lalu anak-anak buka shape pada bagian shape. Nah, jika anak-anak yang menggunakan handphone, anak-anak juga bisa download terlebih dahulu aplikasi seperti yang ada di video ini ya, Microsoft Word. Anak-anak ketika Microsoft Word seperti ini, kemudian anak-anak install. Oke, kita install. Diinstal, kita tunggu sebentar. Nah, sambil menunggu di halaman 33 di sini kita akan membuat flowchart dengan kegiatan menggosok gigi. Nah, yang pertama anak-anak menggunakan bentuk flowchart adalah oval. Ya, bentuk oval itu adalah untuk tanda mulai dan tanda mengakhiri. Oke. Nah, jadi pertama adalah mulai. Kemudian kita menggunakan bentuk flowchart yang kedua ya, digunakan untuk persiapan. Nah, persiapannya apa saja? Kita menyiapkan sikat gigi, pasta gigi, gayung atau tempat air dan air. Oke, sudah kita siapkan. Lalu kita proses. Nah, prosesnya pasti yang pertama adalah menaruh pasta gigi ke sikat gigi. Setelah selesai kita berkumur sebentar, lalu kemudian baru kita sikat gigi dan berkumur kembali. Setelah selesai kita bersihkan sikat gigi dan menaruh sikat gigi ke tempatnya, lalu meletakkan ke tempatnya kembali, dan terakhir adalah selesai. Nah, itu adalah membuat flowchart ya. Jadi contohnya seperti di halaman 33. Jadi kita menggunakan bentuk-bentuk dasar di halaman 32. Oke, kita tunggu sambil menginstal. Jadi kalau di lab kita menggunakan flowchart maker ya anak-anak ya. Nah, sudah kita buka. Setelah kita buka seperti ini, kita tunggu sebentar.
Oke, kita tunggu seperti ini. Agak sedikit lama. Ini menggunakan handphone ya. Kalau menggunakan laptop, anak-anak langsung buka saja shape-nya. Nah, sudah seperti ini, anak-anak klik lewati dulu. Oke, sudah lewati dulu. Nah, setelah seperti ini, klik tanda plus ya, tanda plus yang ada di atas. Kemudian pilih dokumen kosong. Setelah itu, ya, ini klik mengerti. Anak-anak klik tanda panah. Oke, maaf ada gangguan. Klik tanda panah yang ada di bawah ini ya. Nah, itu adalah menunya. Klik, lalu pilih beranda, sisipkan. Lalu pilihnya adalah bentuk. Nah, di sini Bu Kartin contohkan sedikit saja ya, bentuk. Kemudian kita cari bentuk tanda mulai. Kita cari ke bawah. Nah, ini dia. Ya. Oke. Kita klik di sini. Lalu kita sisipkan kembali tanda panah. Nah, ini ditarik. Ini dikecilkan pakai tangan ya. Kalau terjadi kesalahan, silahkan anak-anak undo. Ya, di sini undo. Kita klik kembali tanda panah, sisipkan. Kita pilih tanda panah. Ini ditarik tanda panahnya pelan-pelan. Kemudian letakkan di sini. Nah, kita kecilkan. Oke, kalau sudah diluruskan. Ya, kalau sudah, lalu sisipkan kembali. Ini kita buat rapih ya, Nak. Oke, kalau sudah, sisipkan kembali untuk prosesnya. Nah, untuk prosesnya kita cari saja yang mirip ya, yang mirip seperti itu. Oke, kita pilih yang misalnya kalau tidak ada di sini, kita buat saja yang kotak ini. Ya, kita tarik. Hop. Nah. Lalu kemudian anak-anak sisipkan kembali tanda panah. Nih, tanda panahnya ditarik saja. Oke, ditarik, ada titik putih. Dibuat rapi seperti ini, dikecilkan. Oke, seperti ini. Lalu anak-anak buat sampai selesai. Ya. Nah, sampai selesai. Ini adalah proses-prosesnya. Lalu anak-anak sisipkan kembali tanda kotak tadi. Seperti ini. Waduh, pelan-pelan. Nah, ini kita kecilkan. Ini adalah prosesnya ya. Tadi yang pertama adalah kita ketikkan mulai. Nah, cara mengetiknya cukup diklik 2 kali, lalu anak-anak ketikkan saja mulai. Nah, ya. Untuk mengatur besar kecilnya huruf ada di sini. Ya. Ada di sini. Oke, ada di sini. Nah, ini adalah untuk melihat ya. Untuk melihat, lalu di sini anak-anak sudah buat seperti ini. Kemudian anak-anak selesaikan sampai yang terakhir. Oke, diketik di sini ya. Oke, Bu Kerstin matikan dulu gambarnya. Nah, ini dia. Oke, ini adalah untuk melihat hasilnya. Ini dirapikan saja anak-anak. Ya, dirapihkan. Sudah seperti ini. Kemudian di sini anak-anak tambahkan kembali
sampai selesai ya. Oke, ini agak sedikit sulit, tapi tidak apa-apa, kita coba pelan-pelan ya menggunakan HP-nya. Jadi dari cara menginstalnya dulu di handphone, lalu anak-anak buat seperti yang Ibu Kerstin contohkan ya. Oke, beranda. Jadi kalau untuk mengatur huruf, anak-anak klik di sini ya. Bisa, lalu pilih beranda. Nanti ada untuk mengatur besarnya teks, bentuk teks, bahkan warna teksnya ya. Jadi diatur terlebih dahulu ukuran teksnya, baru anak-anak buat seperti yang Ibu Kerstin contohkan seperti yang tadi. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau menggunakan handphone harus berhati-hati. Kalau sudah, anak-anak klik titik 3, simpan. Ya, simpan atau dia sudah tersimpan otomatis seperti Ibu Kerstin. Namanya dokumen 2 ya. Bisa diganti namanya, Bu? Bisa ya. Jadi untuk mengganti namanya klik titik 3, simpan, lalu pilih ganti nama file. Misalnya adalah flowchart. Nah, seperti ini udah. Lalu kita back. Nah, sudah ya. Oke, kita klik aktif. Nah, di sini ya, baru dia terganti namanya flowchart. Kemudian kita back, kita lihat. Nah, sekarang namanya sudah menjadi flowchart. Oke, anak-anak yang terkasih, sampai di sini dulu untuk materi kita pada hari ini, yaitu flowchart, membuat flowchart. Silahkan anak-anak pelajari di halaman 28 sampai yang halaman 33 ya. Boleh anak-anak praktekkan di rumah dan nanti kirim ke Ibu Kerstin. Terima kasih anak-anak yang terkasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.